Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan bawakan satu renungan singkat yang teksnya saya ambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-35. Bunyinya singkat saja, Yesua pun menangislah. Yesua pun menangislah. Nah, untuk renungan singkat ini saya beri judul, Yesua juga menangis. Yesus juga menangis. Karena apa? Karena Yesus juga manusia. Nah, dalam sejarah kehidupan manusia ada beberapa orang yang menangis karena berbagai hal. Ada contoh Ahasiweros misalnya, yang seorang raja Persia, dia berdiri di tepi laut Aegean, menangis melihat armada lautnya hancur dihantam badai. Lalu ada yang kedua, Napoleon Bonaparte misalnya, dia menangis ketika dia diusir dari negara yang dicintainya, padahal dia sudah berbuat banyak untuk negara itu. Lalu yang ketiga, di dalam kitab suci atau Alkitab, Rasul Paulus itu menangis ketika melihat jemaat di Filipi supaya mereka hidup menurut jalan Tuhan. Ada tokoh yang terkenal lagi, yaitu Winston Churchill, pernah mengatakan seperti ini ketika dia mengalami kekalahan perang. Saya tidak punya apa-apa selain darah, kerja keras, dan air mata, serta keringat. Nah, dari beberapa contoh tokoh-tokoh itu tadi, ada banyak hal yang membuat orang bisa menangis. Itu karena bencana, terusir atau diusir, ya, dan melihat kehancuran, kerugian yang dialaminya. Jadi banyak hal. Ada sementara orang yang mengatakan begini, ngapain sih kamu nangis? Kamu kan laki-laki. Laki-laki sejati nggak seperti itu. Nah, benar gak demikian? Tunggu dulu. Yesua tadi seperti dikatakan pada Yohanes pasal 11 ayat 35, Yesua pun menangislah. Yesua menangis ketika Lazarus sahabatnya mati, ya. Yesua menangis itu pertama, dia sebagai manusia di satu sisi, Yesua pun kehilangan orang, dan rasa kehilangan itu menimbulkan kesedihan sehingga dia menangis. Nah, kehilangan sahabat secara manusiawi tentu menyedihkan, ya. Juga ketika teman atau sahabat sakit, kita juga pasti mengalami kita juga pasti bersedih, mungkin juga menangis, gitu ya. Nah, selain itu, Yesus juga menangisi kota Yerusalem yang diketahuinya akan hancur. Kemudian Yesus juga menangis di Getsemani. Kenapa menangis? Karena dia akan berpisah dengan murid-muridnya, bukan karena takut disiksa, diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, bukan. Tetapi dia akan berpisah dari murid-murid yang dikasihinya. Nah, kecuali itu Bapak Ibu Saudara kasih, menangis itu bukan hal yang tabu sebenarnya, ya, bagi pria, ya, bagi pria, sehingga menangis itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Menangis itu berarti menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang serba terbatas, yang punya perasaan, ya, dan yang yang gampang tersentuh atau bisa tersentuh dengan hal-hal yang membuat dirinya terpengaruh, gitu ya. Nah,
Jadi kita bukan makhluk super, manusia bukan makhluk super yang tidak punya rasa empati, bukan robot juga gitu ya. Dan kita harus bisa menanggapi, merespons apa yang terjadi sekitar kita itu tadi. Nah, menangis bersama dengan orang yang menangis adalah bukti bahwa kita memiliki kasih dalam hati kita. Ada kasih di sana, kasih dari Tuhan. Roma pasal 12 ayat 15 berkata begini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus mengerti arti tangisan kita. Tangisan yang betul-betul tangisan. Bukan tangisan buaya yang sebenarnya bersyukur karena akan ada mangsa di depannya, ada makanan enak, begitu ya. Nah, tangis karena duka atau sebaliknya menangis karena bahagia adalah perasaan yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Untuk apa? Untuk disyukuri. Sebagaimana Tuhan juga menunjukkan menangis ketika Dia berempati, ketika Dia mengetahui sesuatu akan terjadi, ketika Dia akan berpisah dengan orang-orang yang sangat dikasihi, yang mendukungnya dan yang Dia dukung. Yesus sudah memberikan contoh buat kita. Menangis adalah hal yang wajar. Menangis asalkan tidak mengakibatkan kita menjadi kehilangan arah, menjadi kehilangan iman, menjadi seorang yang seperti tidak bertuhan. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Menangis karena kita tersentuh. Menangis diberikan buat kita karena kita punya kasih dan bisa merespon apa yang terjadi di sekitar kita. Demikian renungan singkat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Yahweh, Besim Yesus HaMashiach, biar Roh Kudus memberkati kita sekalian. Salam.